Halo semuanya, welcome back to channel Arikun. Jadi, video kali ini kita akan mereview produk dari DJI lagi yang sangat-sangat ekonomis yang bisa meningkatkan kualitas dari pengambilan video kalian. Jadi video kali ini kita akan mereview sebuah produk DJI yaitu DJI Osmo Mobile SE. Ini sekarang ada di tangan gua. Menurut gue ini sangat-sangat kecil dan sangat mudah untuk dibawa untuk mobile. Dari desainnya menurut gue ini sangat-sangat simple dan juga elegan. Dapat dilihat dari adanya layar untuk mode di sini. Kita akan membahas spesifikasinya, lalu kita juga akan membahas fitur-fitur dari DJI Osmo Mobile SE ini, dan yang terakhir kita akan membahas kegunaan dari tombol-tombol yang ada dari DJI Osmo Mobile SE ini. DJI Osmo Mobile SE ini memiliki fitur utama. Yang pertama, DJI Osmo Mobile SE ini memiliki 3-axis gimbal stabilization, yang mana karena ini adalah DJI Osmo Mobile, maka kita harus memasangkan sebuah HP yang berfungsi sebagai kamera yang akan distabilisasikan menggunakan 3-axis gimbal stabilization ini. HP-nya akan kita pasangkan pada sebuah phone holder ini yang menggunakan sistem magnetik ya. Magnetiknya ini sangat-sangat kuat. Bisa gua ilustrasikan seperti ini ya, sangat-sangat kuat. Selain dari 3-axis gimbal stabilization ini, DJI Osmo Mobile SE ini juga memiliki fitur Active Track 5.0. DJI Osmo Mobile SE ini juga memiliki kontrol gestur dengan kita menggunakan tangan seperti ini untuk dari jarak jauh, dan gimbal akan menekan tombol record secara otomatis tanpa sentuhan pada layar atau sentuhan pada gimbal itu sendiri. Layaknya sebuah gimbal yang terotomatisasi, DJI Osmo Mobile SE ini juga didukung oleh fitur time lapse dan juga motion lapse. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi dari DJI Osmo Mobile SE ini. Spesifikasi dari DJI Osmo Mobile SE ini dari segi dimensinya keadaan sedang terbuka. Dimensinya ini sebesar 262,5 dikali 119,5 dikali 104 mm dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan keadaan terlipat, DJI Osmo Mobile SE ini seukuran 167 kali 108,5 dikali 46,5 mm dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya untuk berat dari DJI Osmo Mobile ini sendiri sekitar 352 gram, dan untuk phone holdernya sendiri hanya seberat 31 gram. Lalu untuk berat HP yang kompatibel dengan DJI Osmo Mobile SE ini sekitar 170 sampai 290 gram. Lalu untuk ketebalan dari HP yang kompatibel ini sekitar 6,9 sampai 10 mm. Untuk lebar HP yang kompatibel di sekitar 67 sampai 84 mm. Dari segi baterai dari gimbal DJI Osmo Mobile SE ini, kapasitas baterainya sebesar 2600 mAh dengan waktu operasional sekitar 8 jam non-stop. Lalu untuk waktu chargingnya sendiri ini sekitar 2 jam 10 menit. Dan juga pada bagian samping gimbal DJI Osmo Mobile SE ini terdapat sebuah port USB Type-C yang berfungsi untuk charging DJI Osmo Mobile SE ini. DJI Osmo Mobile SE ini juga sudah terintegrasi dengan Bluetooth 5.1 dan dapat disambungkan dengan HP yang sudah tersambung pada aplikasi Mimo DJI. Lalu untuk ukuran dari kaki tripodnya sendiri seukuran panjang 138 mm dengan diameter 32 mm dan berat sekitar 72 gram. Selanjutnya kita masuk pada bagian teknis dari DJI Osmo Mobile SE ini, dimana pada saat kita akan menggunakan DJI Osmo Mobile SE ini, kita akan memasangkan sebuah HP pada phone holdernya. Lalu diusahakan keadaan saat gimbal masih keadaan mati ini HP berada dalam kondisi seimbang dan tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Yang mana DJI Osmo Mobile SE ini selanjutnya akan kita nyalakan. Sebelum itu, gue akan jelaskan sedikit kalau DJI Osmo Mobile SE ini memiliki 5 buah tombol dengan 1 analog. Yang mana yang pertama, DJI Osmo Mobile SE ini memiliki tombol bertuliskan huruf M, yang mana berfungsi untuk mengganti mode, untuk menyalakan dan mematikan si gimbal DJI Osmo Mobile SE ini sendiri. Lalu yang kedua, ada tombol yang seperti logo putar. Tombol ini kalau ditekan 1 kali akan berfungsi untuk mengganti kamera depan dan belakang. Apabila ditekan 2 kali akan mengganti orientasi dari portrait ke landscape. Lalu apabila ditekan 3 kali akan mengganti mode foto atau video.
video. Selanjutnya, DJI Osmo Mobile SE ini juga memiliki analog yang berfungsi sebagai pergerakan dari si gimbal ini sesuai apa yang kita inginkan untuk bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, dan kanan. Selanjutnya di Osmo Mobile SE ini juga memiliki sebuah trigger pada bagian depan yang mana apabila kita tekan satu kali pada mode follow, gimbal ini akan melakukan tracking pada objek yang berada di layar bagian tengah. Kemudian gimbal akan mengikuti pergerakan dari objek itu sendiri atau gimbal yang bergerak mengikuti objek itu. Apabila trigger ini ditekan 2 kali, maka akan berfungsi sebagai tombol recenter, sehingga apabila kita sudah menggerakkan analog untuk gimbal kita atau kita sedang berada di posisi gimbal tidak berada di tengah, apabila kita tekan 2 kali trigger itu, gimbal akan kembali ke settingan default recenter. Jangan lupa setelah kita memasangkan HP dan ketika gimbal sudah keadaan menyala, pertama kali ketika kita akan menggunakan gimbal ini, kita harus menggunakan fitur kalibrasi dari aplikasi DJI Mimo App, yang mana ini berfungsi untuk agar gimbal mengetahui seberapa berat dan balancing yang harus dilakukan oleh si gimbal ini ketika sedang menstabilisasikan HP tersebut. Selanjutnya, DJI Osmo Mobile SE ini juga memiliki fitur merekam seperti dolly, yang mana kita dapat merecord perekaman yang viral yang seperti melingkar 270 derajat menggunakan mode yang keempat, yaitu mode rotate. Dengan mode rotate ini kita dapat memutarkan DJI Osmo Mobile SE ini, bisa kita kolaborasikan dengan analog bergerak dan zoom, dan juga dengan kaki kita yang bergerak maju ke depan atau ke belakang. Selanjutnya kita akan bicara soal Active Track, di mana DJI Osmo Mobile SE ini juga memiliki fitur tracking pada objek dan juga pada wajah. Dengan fitur Active Track ini juga, DJI Osmo Mobile SE ini dapat mengikuti pergerakan objek seperti yang tadi gue bilang. Dengan fitur ini juga, kita dapat merekam maupun itu dalam kondisi orientasi portrait ataupun landscape. Fitur ini akan membantu apabila kalian yang suka melakukan pergerakan fokus B-roll dengan keadaan objek di tengah, atau untuk kalian yang suka traveling sambil vlog namun travel sendiri, gimbal ini dapat memberikan suatu efek seperti ada orang kedua yang memegang kamera yang mengikuti pergerakan kita dari tracking wajah kita dengan pergerakan yang sangat interaktif dan juga dinamis. Mengenai tracking objek ini juga dapat kita arahkan dengan mudah menggunakan layar HP kita. Kita dapat mengarahkan pada layar HP objek mana yang akan kita track, dan gimbal akan langsung memfokuskan pada area tersebut dan akan mencari apabila objek hilang dari radar. Dan begitu objek tersebut kembali terlihat di layar frame kamera, gimbal akan kembali track objek tersebut. Selanjutnya, DJI Osmo Mobile SE ini juga mampu melakukan record sambil kita lakukan zoom, seperti layaknya kita merecord sebuah HP. Tombol zoom ini berada di bagian kiri gimbal DJI Osmo Mobile SE, yang mana kita dapat bergerakan ke depan untuk zoom in dan ke belakang untuk zoom out. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan trigger dari DJI Osmo Mobile SE ini. Apabila kita tekan, trigger ini akan berfungsi sebagai lock dari gimbal DJI Osmo Mobile SE ini, yang mana apabila kita sambil menekan dan kita akan menggerakkan gimbal tersebut, gimbal akan memposisikan posisi HP, pergerakan HP ini tidak bergerak. Apabila kita menggerakkan ke depan, gimbal akan tetap posisi HP seperti ini. Apabila kita menggerakkan ke samping, gimbal akan tetap berada posisi seperti ini. Menurut gua, DJI Osmo Mobile SE ini adalah solusi paling ekonomis untuk kalian yang sedang mencari cara untuk meningkatkan kualitas perekaman video kalian menggunakan HP. Karena DJI Osmo Mobile SE ini gua dapatkan dengan harga di bawah 1 juta. Ini adalah sebuah produk DJI yang menurut gue sangat-sangat ekonomis untuk kita dapatkan atau kita miliki, meskipun dalam kondisi second. Dan juga dengan kita menambahkan unsur kreativitas kita sendiri, kita dapat mencapai perekaman video yang sangat-sangat seperti profesional meskipun hanya dengan menggunakan HP. Gua rasa cukup video kali ini. Apabila menurut kalian video ini baik, jangan lupa untuk diberikan thumbs up. Apabila kalian ada masukan untuk gua, untuk bikin video seperti apa selanjutnya, atau kalian boleh banget membagikan pengalaman kalian menggunakan gimbal, entah itu gimbal untuk kamera atau gimbal untuk HP, merek apapun, kalian bisa sharing di kolom komentar dan kita akan berbagi pendapat atau tips dan trik juga menggunakan gimbal sesama pengguna gimbal. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman
teman-teman kalian yang sedang mencari sebuah produk yang dapat meningkatkan kualitas video mereka, atau yang sedang mencari gimbal apapun yang ingin mereka gunakan pada HP-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gua. Kalian terus pantengin video gua selanjutnya, karena video-video selanjutnya gua akan membagikan sebuah tips dan juga sebuah informasi yang sekiranya akan bermanfaat untuk teman-teman selanjutnya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.